Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar kelas di pemrograman berorientasi objek. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu, baru nanti kita akan langsung ke prakteknya saja. Lalu di akhir kita akan membuat game sederhana dengan menggunakan kelas, apa yang akan kita pelajari hari ini dan yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti function dan lain-lain. Oke, langsung saja. Jadi, ada yang namanya kelas, objek, atribut, dan juga metode. Apa itu? Jadi simpelnya gini, kelas itu gambaran secara umumnya. Lalu, jika kelas tersebut diinisiasi, maka terbentuklah objek. Nah, kelas tersebut punya atribut dan juga metode. Kita analogikan seperti ini. Nah, dari sini kita lihat ada gambar orang gitu. Itu kita sebut manusia. Manusia itu kan gambaran umum. Jadi, jika kita sebut manusia, maka itu masih belum jelas gitu. Nah, itulah disebut kelas. Manusia itu kelas. Nah, manusia itu pasti punya nama, punya umur, punya tinggi, punya berat, warna kulit, dan lain-lain. Itu disebutnya atribut. Nah, atribut itu juga ada yang nyebutnya properti. Lalu manusia itu bisa berjalan, bisa berbicara, bisa makan, bisa tidur. Itu disebut metode. Lalu jika kelas tersebut, manusia tersebut kita inisiasi, kayak kita kasih nama, kita kasih umur, kasih tinggi, kasih berat, maka manusia tersebut akan menjadi objek. Nah, di sini misalnya Davin gitu. Nah, Davin itu objek. Tapi kalau manusia itu kelas. Oke. Nah, lalu kelas itu punya konstruktor. Jadi konstruktor itu sudah ada waktu kelas dibuat. Nah, di sini saya tidak akan membahas panjang lebar teori-teorinya gimana. Di sini kita akan bakal membahas no argument constructor, parameterized constructor, dan overloading constructor. Tapi kita akan membahas di prakteknya aja. Ya, biar durasinya tidak terlalu lama, kita akan langsung ke prakteknya saja. Oke teman-teman, silakan buka NetBeans-nya masing-masing. Di sini saya akan buat satu package baru praktikum 6. Nah, di sini kita buat satu kelas main atau apa gitu. Di sini saya kasih contoh kelas example gitu aja. Kelas example. Nah, kelas example ini gunanya buat uh, metode main aja sih. Nah, dari sini sebenarnya kalian sudah membuat sebuah kelas. Sebuah kelas yang bernama kelas example. Lalu kalian juga sudah membuat metode yang bernama main. Nah, tapi biar lebih jelasnya kita bikin satu lagi metode. Kita bikin satu lagi kelas. Klik kanan Java class, lalu kasih kelas namanya manusia. Kita ambil contoh manusia tadi. Nah, dari sini kalian sudah membuat sebuah kelas yang bernama manusia. Nah, tadi manusia itu punya beberapa atribut. Nah, bisa nama, bisa umur gitu. Nah, kita bisa bikin atribut itu seperti ini. String, misal nama, integer, umur. Lalu atau boolean juga bisa, boolean is male gitu. Nah, apakah laki-laki, yang misalnya laki-laki true atau perempuan false gitu. Selanjutnya, kelas itu juga bisa memiliki metode. Misalnya tadi kan berjalan gitu. Kalian bisa bikin seperti ini. Void berjalan. Terus atau void tidur. Nah, di sini kalian bisa taruh kode program. Misalnya di sini saya coba untuk ngeprint sedang berjalan. Gitu. Nah, di sini
sedang tidur gitu aja ya, sedang tidur. Oke, kita save. Sekarang kita coba bikin kelas manusia itu menjadi objek di dalam method main. Nah, caranya kalian cukup panggil seperti manggil variabel. Kalian tulis nama kelasnya manusia gitu, person 1. Nah, di sini untuk membuat sebuah objek, kita inisiasi dengan new, terus nama kelasnya manusia, terus kurung, titik koma. Nah, di sini kalian sudah membuat sebuah objek yang bernama person 1. Nah, dengan objek person 1 ini, kalian sudah bisa mengakses atribut dan juga metode dari suatu kelas, dari kelas manusia itu. Kita coba akses metodenya yang berjalan ya. Kita coba print di sini. Caranya untuk mengakses metodenya, kita cukup panggil objeknya, terus titik nama metodenya apa. Nah, di sini kelihatan ada Ismail, nama, umur. Nah, di sini kita coba panggil berjalan gitu. Oh sorry, ini metodenya void. Nah, untuk penjelasan tentang void itu nanti ya. Jadi intinya kita nggak perlu print line lagi di sini, karena di sini tadi kita sudah print line kan. Kita berarti hapus print line-nya, kita langsung panggil person 1 terus berjalan gitu. Kita save, terus kita coba run project dari kelas example. Oke. Tuh, outputnya sedang berjalan. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses metode berjalan dari kelas manusia melalui kelas example. Nah, seperti itulah kerja objek. Lalu kita coba mengakses namanya gitu. So, caranya sama, person 1 titik terus apa gitu, atributnya apa, nama gitu. Di sini tertulis null. Kenapa null? Karena kita belum menginisiasi namanya. Nah, untuk itu ada yang namanya constructor. Nah, sebenarnya constructor itu sudah ada sejak kelas dibuat. Nah, yang terjadi sebenarnya di dalam kelas ini ada satu constructor seperti ini, manusia. Nah, cara membuat constructor itu cukup panggil nama kelas terus tutup kurung terus kurung kurawal. Nah, kalian bisa taruh kode program di dalam sini. Kalau kita tidak membuat konstruktornya dihapus. Nah, nanti sama saja seperti konstruktor kosong seperti ini. Nah, tadi kita menyebutkan ada no argument constructor, ada parameterized constructor, terus ada overloading constructor. Nah, di sini yang kita buat ini itu no argument constructor. Jadi di constructor ini tidak memiliki argumen. Jadi di bagian kurung ini kosong. Di sini kita bisa membuat misalnya kayak gini. Kita print objek manusia sudah terbuat, seperti itu. Kita save. Terus kalau misal kita bikin objek dari manusia, maka yang terjadi, coba kita run tuh, maka yang terpanggil adalah no argument constructor, karena di sini kita memanggil no argument constructor. Maka objek manusia sudah terbuat ini akan di print ke layar, karena waktu kita membuat new manusia ini kepanggil gitu. Misal kita bikin satu lagi nih, manusia person 2 sama dengan new manusia. Kalau kita run, nah objek manusia sudah terbuat, bahkan dipanggil lagi kode print line yang di sini. Nah, yang kedua ada yang namanya parameterized constructor. Di constructor ini kita bisa menambah parameter. Jadi kita bisa menambah di sini misal string name, terus integer age, terus boolean gender. Nah, lalu ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita bisa ngeset
atribut dari suatu kelas melalui parameternya. Jadi kita bisa misal nama sama dengan name, terus umur sama dengan age, lalu Ismail sama dengan gender gitu. Tapi di sini kita tidak bisa membuat objek dengan argumen kosong, dengan no argument. Jadi kita harus menambah argumen dari objek ini. Tadi kan di sini kita membuat name, age, gender, string, integer, boolean. Nah, di sini kita kasih nama misal Davin. Terus di sini age-nya 21, terus gendernya Ismail, tadi kan Ismail berarti true. Nah, kalau misalnya kita save dan kalau kita jalankan, name yang tadi 0 sekarang berubah menjadi Davin karena kita sudah menginisiasi name-nya melalui konstruktor seperti itu. Sebenarnya ada beberapa cara lagi untuk menginisiasi atribut dari suatu kelas. Ada yang namanya setter and getter. Nah, di sini kita bisa bikin void, misal void set nama seperti itu. Lalu di sini kita bisa ngeset namanya. Di sini kita tambah parameter, misal string name. Kita bisa kasih nama sama dengan name. Lalu kita bisa bikin getternya, string get name, get nama, string get nama, kita bisa return nama di sini. Nah, gunanya setter and getter di sini, misal kita ini hapus, kita tidak usah membuat, misal kita tidak membuat inisiasi dari konstruktor nih, ini kita hapus, terus kita bikin setter and getter. Nah, kita bisa ini kita hapus. Nah, jadi kita asumsinya kita membuat sebuah objek kosong dari manusia. Nah, otomatis kan tadi namanya belum keset. Kalau ini dijalankan kan namanya 0 gitu kan. Tuh 0. Nah, kita bisa ngeset namanya lewat method. Nah, jadi kan tadi kita membuat method yang bernama set nama. Jadi kita bisa panggil set nama di sini. Nah, argumennya kita isi Davin misal. Nah, terus untuk mendapatkan nama dari si person 1, kita cukup panggil method yang get nama seperti itu. Lalu kalau kita run, kita bakal dapat nama dari si Davin seperti itu. Sebenarnya tidak pakai get nama juga bisa kalau sekarang. Misal kita panggil nama langsung gitu. Tuh, nanti akan keluar Davin juga. Kenapa ada setter and getter? Nanti itu ada hubungannya dengan visibility dari suatu kelas, dan itu pembahasannya nanti. Oke. Sekarang yang ketiga kita akan membahas overloading constructor. Nah, overloading constructor, kita bikin satu konstruktor kosong, yaitu misal kita print objek sudah terbuat misal. Nah, lalu di sini kita overloading, kita bisa membuat konstruktor baru lagi, tapi dengan parameter yang berbeda. Nah, tadi kan kita sudah bikin konstruktor kosong tuh, konstruktor dengan parameter kosong. Kalau kita bikin lagi, itu kan nggak bisa. Tapi kita bisa bikin konstruktor dengan parameter yang berbeda. Misal di sini kita bikin string nama. Nah, di sini ada dua konstruktor. Jadi ada konstruktor kosong dan ada konstruktor string nama. Nah, ini yang disebut overloading konstruktor. Di sini juga kita bisa bikin yang nama terus umur misal. Integer umur. Terus di sini juga a few moments later. Di sini kita punya konstruktor kosong, konstruktor dengan parameter kosong, terus dengan name age, dan juga name age gender. Nah, jadi ada total 4 konstruktor. Nah, ini yang disebut overloading konstruktor. Jadi kita di sini bisa bikin objek dengan parameter kosong.
Terus misal kita ini copy aja, kita bikin person 2, tapi di sini kita kasih nama Aditya misal. Ini Aditya dulu deh, Aditya. Di sini Davin. Terus kita bisa bikin person 3, Davin, umurnya berapa gitu. Terus person 4-nya itu yang 4 parameter, 21, true. Nah, jadi bisa seperti itu. Ini kalau ini kita ganti dulu, Galih Reda. Nah, terus misal di sini kita bakal print person 2 nama. Di sini kita print kita bisa print seperti ini. Misal kalau ini kita run, oke, di sini tidak terdetek, malah 0 dan kosong. Coba kita lihat. Oh, ternyata kita lupa ngeset nilainya gitu. Nah, di sini kita bisa tambah. Oke, atribut dari kelasnya sudah kita set. Sekarang kalau kita run lagi, tuh sudah terdeteksi. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang teori kelas dan juga sedikit praktik tentang kelas. Mungkin kita cukupkan dulu aja video kali ini karena durasinya sudah terlalu panjang. Di video selanjutnya kita akan coba untuk membuat game sederhana menggunakan kelas. Selamat belajar.